Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Himasi, perkenalkan nama saya Rifki Pratama Lutfian dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Teknologi Yogyakarta. Oke, jadi pada kesempatan di video kali ini aku mau berbagi ilmu nih, mau sharing-sharing kepada teman-teman semua tentang materi pajak atau yang sering bisa disebut dengan perpajakan. Nah, aku yakin teman-teman semua pasti sudah nggak asing lagi ketika mendengar istilah pajak, ya kan? Nah, kemudian apa sih definisi pajak itu sendiri menurut Sobat Himasi semua? Nah, Sobat Himasi bisa berdiskusi, saling bertukar pikiran di kolom komentar ya teman-teman. Oke, jadi secara definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, itu adalah definisi dari pajak itu sendiri ya teman-teman. Oke, jadi pada di video kali ini aku tidak akan membahas materi pajak secara keseluruhan dalam satu video ini, karena kita tahu bahwa materi pajak itu sangat luas, sangatlah banyak. Oleh karena itu di video ini kali ini aku hanya akan membahas materi tentang PPh pasal 21 saja. Oke, kemudian apa sih PPh pasal 21? Nah, apabila teman-teman sudah pernah mempelajari pajak di kelas 11 atau di kelas 12 ketika SMA dulu, nah pasti teman-teman sudah nggak asing sama istilah PPh. Ya, PPh adalah singkatan dari pajak penghasilan. Nah, pada materi yang akan kita bahas nanti, kita akan membahas tentang pajak penghasilan. Ya, kemudian ada pun definisi dari PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut. Nah, kemudian berupa apa sih yang dipotong dalam PPh pasal 21 ini? Nah, yang dipotong dapat berupa penghasilan, jasa, gaji, upah, honorarium, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, dalam menentukan besarnya tarif potongan PPh pasal 21 ini, kita harus tahu terlebih dahulu subjeknya dan juga objeknya. Nah, subjek ini apa sih? Apa kaitannya dengan PPh pasal 21 ini? Ya, kita harus tahu terlebih dahulu subjek, karena subjek ini berkaitan dengan siapa. Siapa sih yang dikenakan tarif PPh pasal 21 ini? Kemudian objek berkaitan dengan apa? Objek yang dikenakan dalam PPh pasal 21 ini itu apa? Nah, jadi dua hal ini sangat penting, sangat kaitan dalam penentuan tarif PPh pasal 21 ini. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas subjek PPh pasal 21. Nah, subjek PPh pasal 21 ini ada berbagai macam teman-teman. Yang pertama, salah satunya adalah pegawai. Ya, kita tahu bahwa pegawai udah pasti akan dikenakan pemotongan pajak dalam penghasilannya ketika mendapatkan gaji atau penghasilan. Nah, yang kedua adalah penerima uang pesangon atau pensiunan uang manfaat dari tunjangan hari tua. Kemudian yang ketiga adalah bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan jasa. Ya, maksudnya adalah orang yang bukan pegawai tapi memiliki pendapatan karena atas penjualan jasanya. Contohnya aja seperti konsultan pajak, kemudian adalah audit. Pasti orang yang memberikan jasanya ini akan mendapatkan fee atau upah. Nah, dari upah ini akan dikenakan PPh, pajak penghasilan pasal 21 ini. Kemudian yang keempat adalah mantan pegawai. Kemudian yang keenam adalah peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Nah, contohnya adalah ketika teman-teman akan mendapatkan suatu apresiasi dalam suatu kegiatan dan event, dan itu akan dikenakan sebagai PPh. Oke teman-teman, itu adalah subjek pajak. Yang berikutnya adalah objek pajak. Nah, objek pajak ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa objek pajak itu berkaitan dengan apa? Nah,
dalam PPh pasal 21 ini kita harus tahu objek pajak apa saja sih yang dikenakan dalam penentuan tarif PPh pasal 21. Yang pertama adalah penghasilan yang diterima pegawai tetap, baik penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Kemudian yang kedua adalah penghasilan yang diterima dan diperoleh penerima pensiunan secara teratur berupa uang pensiunan atau penghasilan sejenisnya. Kemudian yang ketiga adalah penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiunan, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Kemudian yang kelima adalah imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, yaitu seperti konsultan pajak, audit, ketika mendapatkan klien, pasti dia akan mendapatkan fee atau upah. Objek pajak PPh pasal 21 yang keenam adalah imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, uang honorarium, hadiah, penghargaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pegawai yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kedelapan adalah penghasilan berupa jasa produksi atau gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Kemudian yang kesembilan ada penghasilan berupa penarikan atau pensiunan oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai. Nah, dari dana pensiunan ini pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Oke teman-teman, demikian adalah penjelasan terkait dengan subjek dan juga objek dari PPh pasal 21 ini. Setelah kita mengetahui besarnya tarif yang akan ditentukan, kita harus tahu juga siapa sih yang berwenang untuk memotong PPh pasal 21 ini. Yang pertama ada pemberi kerja. Kemudian yang kedua adalah bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga adalah dana pensiun atau badan dana pensiun, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Yang keempat adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas atas badan yang membayar. Yang kelima adalah penyelenggara kegiatan. Nah, demikian adalah 5 orang yang berwenang dalam melakukan pemotongan PPh pasal 21. Kemudian ada sedikit tambahan, yakni pengurangan yang diperbolehkan pegawai tetap, yakni yang pertama adalah biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya, yakni 6 juta rupiah setahun atau 500.000 sebulan. Kemudian yang kedua adalah iuran pensiun yang dibayarkan sendiri oleh pegawai. Dari penjelasan materi yang sudah saya sampaikan diatur dalam undang-undang, yakni yang pertama ada pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perpajakan Nomor PER 16/PJ /2016 tentang pedoman teknisi PPh pasal 21. Yang ketiga ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang UU HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam penentuan tarif ada istilah PTKP, penghasilan tidak kena pajak, untuk tarif pajak dengan golongan TK atau disebut dengan tidak kawin. TK tanpa golongan yang pertama adalah sebesar 54 juta. Kemudian TK tidak kawin tapi memiliki satu tanggungan, yakni naik sebesar 4.500.000. Begitupun seterusnya sampai dengan TK 3 atau tidak kawin namun memiliki 3 tanggungan. Kemudian yang kedua adalah kawin. Nah, dari status kawin ini ada K0, K garis miring 0 yang artinya kawin namun tanpa tanggungan, yaitu
sebesar 58.500.000. Kemudian ada kawin tanggungan 1 yakni sebesar 63 juta dan begitu pun seterusnya. Nah, kemudian tarif pemotongan PPh pasal 21 yang dipakai adalah dalam pasal 17 ayat 1 yang diubah pada Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru yakni UU HPP, yaitu tarif sebesar 5% hingga 35%, yang rinciannya sebagai berikut. 5% penghasilan PKP per tahun hingga 50 juta. Nah, 15 kemudian naik lagi 15%, nilainya 50 juta hingga 250 juta. Kemudian 25%, 250 juta hingga 500 juta. Kemudian 30% naik lagi rentang 500 juta hingga 5 miliar. Kemudian naik lagi 35% di atas 5 miliar. Baik teman-teman, demikian adalah penjelasan dari saya terkait dengan materi PPh pasal 21 ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.